Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Haniriadi dengan NIM 231011087 dari kelas IK 23B Program Studi Ilmu Komputer. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sistem Operasi. Adapun materi yang akan saya bahas pada video ini adalah algoritma penjadwalan First Come First Serve atau FCFS. Baiklah, kita masuk pada definisi FCFS. Algoritma First Come First Serve sendiri merupakan algoritma penjadwalan CPU yang termudah dan paling sederhana. Dalam algoritma jenis ini, proses yang datang terlebih dahulu akan dilayani terlebih dahulu, sesuai urutan kedatangannya. Proses yang tiba lebih awal akan dieksekusi hingga selesai, baru kemudian proses berikutnya akan dieksekusi. FCFS mudah untuk diimplementasikan dan adil karena memberikan pelayanan berdasarkan urutan kedatangan, tetapi bisa menyebabkan konvoy efek, di mana proses-proses kecil harus menunggu lama jika ada proses yang sangat besar di depannya. FCFS sendiri bersifat non-preemptive, sehingga proses dijalankan sesuai dengan urutan kedatangannya. Berikut adalah 4 cara pengerjaan algoritma FCFS ini, yaitu yang pertama, antrian proses, yaitu semua proses yang datang akan dimasukkan ke dalam antrian sesuai dengan urutan kedatangannya. Proses pertama akan masuk dan akan menjadi yang pertama kali untuk dieksekusi. Yang kedua adalah eksekusi proses, yaitu proses akan dieksekusi berdasarkan urutan kedatangannya. Setelah satu proses selesai, proses berikutnya dalam antrian akan dieksekusi. Yang ketiga adalah penambahan proses baru, yaitu jika ada proses baru yang datang saat proses sedang dieksekusi, maka proses baru ini akan dimasukkan ke akhir antrian dan akan menunggu giliran sesuai dengan antriannya. Nah, yang terakhir adalah berurutan, yaitu semua proses akan diambil dari antrian secara berurutan, sehingga proses yang datang lebih awal memiliki prioritas lebih tinggi daripada yang datang belakangan. Adapun karakteristik FCFS ada 3, yaitu yang pertama, non-preemptive, yaitu proses akan dijalankan hingga selesai sebelum CPU beralih ke posisi lain. Yang kedua adalah bentuk yang sederhana, yaitu sangat mudah untuk diimplementasikan karena proses dijalankan berdasarkan urutan kedatangan. Yang ketiga adalah antrian FIFO, first in, first out, yaitu proses pertama yang datang akan dieksekusi terlebih dahulu. Adapun kelebihan algoritma First Come First Serve sendiri ada 3, yaitu yang pertama, bentuk yang paling sederhana dari algoritma penjadwalan CPU. Yang kedua adalah mudah untuk diprogram. Yang ketiga adalah proses yang pertama datang akan pertama kali untuk dilayani. Kekurangan First Come First Serve sendiri ada 4, yaitu yang pertama, algoritma penjadwalan CPU yang bersifat non-preemptive. Yang kedua adalah rata-rata waktu tunggunya tinggi. Yang ketiga adalah proses pendek yang berada di belakang antrian harus menunggu proses panjang di depan hingga selesai. Yang keempat adalah tidak preemptive, yaitu proses besar bisa memblokir proses kecil hingga selesai, bahkan jika proses kecil membutuhkan waktu lebih sedikit untuk dieksekusi. Algoritma First Come First Serve sendiri ada 5, yaitu yang pertama adalah arrival time, yaitu waktu ketika proses tiba di sistem. Yang kedua adalah burst time, yaitu waktu yang dibutuhkan proses untuk menyelesaikan eksekusi. Yang ketiga adalah completion time, yaitu waktu ketika proses selesai dieksekusi. Yang keempat adalah turnaround time, yaitu total waktu proses yang berada dalam sistem. Yang kelima adalah waiting time, yaitu waktu proses menunggu dalam antrian siap untuk dieksekusi.
Nah, di sini kita akan masuk pada contoh algoritma first come first serve. Seperti pada kolom di bawah telah diberikan proses sebanyak 5, maka tentukanlah completion time, turnaround time, dan waiting time-nya, serta hitunglah rata-rata waktu tunggu dan penyelesaiannya. Seperti yang kita lihat pada tabel ini, proses pertama hingga proses kelima memiliki arrival time yang berbeda. Proses pertama itu datang pada waktu ke-0, proses kedua datang pada waktu ketiga, proses ketiga datang pada waktu kelima, proses keempat datang pada waktu ke-7, dan proses kelima datang pada waktu kelima. Burst time sendiri adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses. Nah, yang paling pertama kita tentukan adalah completion time-nya. Adapun cara untuk menentukan completion time dengan cara membuat gencar. Gencar sendiri kita buat dengan cara menyusun proses pertama hingga proses kelima secara berurutan sesuai dengan antrian kedatangannya. Seperti yang telah tadi ditentukan, P1 itu datang pada waktu ke-0, sehingga P1 yang paling pertama untuk dieksekusi dengan waktu penyelesaiannya 8. Sehingga 8 ini kita jumlahkan dengan 7 menghasilkan 15. Dan 15 kita jumlahkan dengan 9 menghasilkan 24. 24 kita jumlahkan dengan 2 menghasilkan 26. Dan 26 kita jumlahkan dengan 1 sehingga menghasilkan 27. Maka hasil yang didapatkan pada completion time adalah 8, 15, 24, 26, dan 27. Selanjutnya kita akan menentukan turnaround time-nya dengan menggunakan rumus CT kurang AT. CT kita kurangkan dengan AT, yang berarti 8 kita kurangkan dengan 0 menghasilkan 8, 15 kita kurangkan dengan 3 menghasilkan 12, 24 kita kurangkan dengan 5 menghasilkan 19, 26 kita kurangkan dengan 7 menghasilkan 19, dan 27 kita kurangkan dengan 9 menghasilkan 18. Selanjutnya kita akan menentukan waiting time-nya dengan menggunakan rumus TAT dikurang BT. TAT kita kurangkan dengan BT. Jadi 8 kita kurangkan dengan 8 menghasilkan 0. 12 kita kurangkan dengan 7 menghasilkan 5. 19 kita kurangkan dengan 9 menghasilkan 10. 19 kita kurangkan dengan 2 menghasilkan 17. Dan 18 kita kurangkan dengan 1 menghasilkan 17. Selanjutnya kita akan menentukan rata-rata TAT dan WT-nya. Adapun caranya yaitu dengan turnaround time kita jumlahkan secara keseluruhan. Seperti 8 kita tambahkan dengan 12, tambahkan dengan 19, kita tambahkan dengan 19, kita tambahkan dengan 18. Kemudian hasil keseluruhan dari turnaround time ini kita jumlahkan dengan 5. Kenapa dengan 5? Karena banyaknya proses yang ada dalam Kenapa dijumlahkan dengan 5? Karena banyaknya proses adalah 5. Jadi kita bagikan dengan 5 sehingga menghasilkan 15,2. Begitupun dengan waiting time. Kita jumlahkan secara keseluruhan yaitu 0 tambah 5 tambah 10 tambah 17 ditambah 17. Dan kita bagikan dengan 5 karena prosesnya ada 5 sehingga menghasilkan 9,8. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang algoritma first come first serve atau FCFS. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau FCFS. Pertama akan sendiri bersifat antrian proses adalah